Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa mengenai pembelajaran kita kali ini. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, baik, alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah belajar ya mengenai cerita, teks cerita atau novel sejarah. Coba siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ya, silahkan Cindy. Betul ya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai struktur teks cerita atau novel sejarah. Pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai kompetensi dasar 34 dan 44. Kompetensi dasar 34 yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Dan kompetensi dasar 44 yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan kebahasaan cerita atau novel sejarah, dan yang kedua menulis atau membuat cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Baik anak-anak, minggu lalu kan Ibu sudah menyuruh kalian ya untuk mencari kebahasaan teks cerita atau novel sejarah di internet. Coba siapa yang bisa menyebutkan ada berapa teks kebahasaan teks cerita atau novel sejarah? Siapa yang sudah menemukan? Ada berapa? Ya, silahkan Samsul. Betul sekali yang dikatakan Samsul bahwa kebahasaan teks cerita atau novel sejarah itu ada 7 ya. Ada 7. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja? 7 itu apa saja yang termasuk ke dalam kebahasaan teks cerita novel sejarah? Ya, silahkan Dewi. Betul sekali yang dikatakan Dewi ya mengenai kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, diantaranya yang pertama banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Nah, kemudian yang kedua banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kemudian yang ketiga banyak menggunakan kata yang menunjukkan suatu tindakan ya atau kata kerja material. Kemudian kebahasaan teks cerita atau novel sejarah yang keempat yaitu banyak menggunakan kalimat tak langsung. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata yang menyatakan sesuatu yang dapat dipikirkan atau dirasakan, yaitu kata kerja mental. Kemudian unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah yang keenam yaitu banyak menggunakan dialog ya. Kemudian yang terakhir yaitu banyak menggunakan kata-kata sifat. Baik, terima kasih ya Dewi yang sudah memaparkan hasil temuannya di internet. Ibu harap kalian semua juga mencari kebahasaan teks cerita atau novel sejarah di internet. Dan kalian tidak kosong gitu ya, sudah memiliki pengetahuan sebelum masuk ke pembelajaran. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan. Sekarang kalian membuat kelompok ya, 4 kelompok saja. 4 kelompok ini setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, pembagiannya mau bagaimana? Mau ditentukan oleh ibu atau memilih kalian sendiri? Mau ditentukan? Baik, sekarang ibu akan melihat dari presensi ya, dari kehadiran. Baik, coba dengarkan dan dicatat ya.
anggota-anggota kelompok dari setiap kelompok. Kelompok pertama atau kelompok 1 yaitu ada Rudi, ada Ican, ada Robi, Silvi, dan Sania. Sudah? Baik. Sekarang kelompok 2. Ada Meli, Sinta, Susi, Deni, dan Budi. Sekarang kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada Santi, Rena, Heri, Wafa, dan Sofi. Sekarang kelompok terakhir atau kelompok 4 itu ada Fani, Ayu, Uji, Resa, dan Rudi. Nah, itu anggota dari setiap kelompok ya. Coba sekarang ini tolong diambil oleh ketua kelompok contoh teks cerita sejarah atau novel sejarah ya. Satu kelompok ini ambil ada dua kertas, tapi satu contoh teks cerita sejarah ya. Coba dibaca dulu, dipahami, dibaca bersama, silahkan. Baik, sudah ya, kalian sudah membaca. Sekarang analisis kebahasaannya dari teks tersebut yang sudah kalian baca. Silahkan. Baik anak-anak, coba perhatikan ke sini. Ini ada kupon ya. Setiap siswa, setiap dari kalian akan kebagian kupon. Nah, kupon ini memiliki waktu yaitu 30 detik ya, kurang lebih 30 detik. Nah, fungsinya kupon ini yaitu untuk kalian menjawab hasil analisis dari teks cerita atau novel sejarah tersebut. Jadi setiap orang kebagian untuk menyampaikan hasil analisisnya, tapi dengan menyerahkan terlebih dahulu kuponnya. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya untuk kalian berdiskusi. Sekarang setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi atau hasil jawaban. Dimulai dari kelompok 1, silahkan. Baik, bagus ya, kelompok 1 semua sudah menyampaikan. Setiap anggota kelompok menyampaikan hasil analisisnya. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Baik, kelompok 2 juga sudah. Sekarang masuk ke kelompok 3. Silahkan untuk menyampaikan hasil diskusi atau hasil analisis. Baik, kelompok 3 juga sudah. Sekarang masuk ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 4, untuk menyampaikan hasil diskusi atau hasil analisis mengenai kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Silahkan. Baik anak-anak, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi, hasil analisis mengenai kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Kemudian setiap individu juga tadi sudah menyampaikan hasil analisisnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu kan setiap kupon memiliki kesempatan untuk menjawab selama 30 detik ya. Semua kelompok sudah menyampaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik anak-anak, sekarang kegiatan kalian yaitu membuat teks cerita atau novel sejarah. Ini tugasnya individu ya, dengan memperhatikan atau dilengkapi dengan kebahasaan yang sudah tadi kalian pelajari.
Semuanya sudah paham ya? Nanti dikumpulkan di ketua kelas, di kolektif, kemudian oleh ketua kelas dikirimkan kepada ibu ya. Baik ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum itu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini mengenai apa saja? Coba siapa? Ya, Santi silahkan. Baik, terima kasih ya Santi sudah menyimpulkan. Betul tadi yang dikatakan Santi, bahwa pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Itu terdapat 7 butir. Yang pertama, kebahasaan teks cerita atau novel sejarah itu banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Kemudian banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, kata kerja material, kata kerja mental. Kemudian banyak menggunakan kalimat tak langsung, banyak menggunakan dialog, dan yang terakhir yaitu banyak menggunakan kata-kata sifat. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, ini ada soal uraian 7 ya, esai. Dikerjakan analisis mengenai kebahasaan teks cerita novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit. Nanti dikumpulkan di ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali sebelum berakhirnya pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah memperhatikan pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Nanti kita bertemu lagi ya di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.